Shalom. Saya percaya hari ini setiap kita diberkati sama Tuhan, amin. Bersuka cita. Haleluya. Bersyukur hari ini saya bisa datang ke tempat ini disambut baik oleh gembala dan pengerja yang luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bersyukur malam ini bisa masuk ke dalam satu tempat yang energinya sangat luar biasa. Apalagi di jam yang terakhir ini katanya kebanyakan adalah next gen, anak-anak muda, betul ya. Dan saya percaya kalau hari ini banyak anak-anak muda pasti gairahnya juga semakin luar biasa lagi, amin. Amin. Wow. Ya, Bapak Saudara, perkenalkan nama saya Pastor Dika Permana. Saya melayani di Jakarta, Bapak Ibu, di sebuah gereja. Di sana saya mengembalakan bersama dengan istri saya, namanya CBM Church. Gereja tersebut berlokasi di Bilangan, Jakarta Selatan, tepatnya di SCBD. Di gedung Asta Mall, mungkin ada Bapak Saudara yang pernah main ke Jakarta dan mampir ke Asta. Di situ biasanya banyak spot-spot foto dan kami membangun pelayanan di Flix Cinema, namanya kami masih sewa bioskop kecil-kecilan di sana untuk memulai pelayanan kami, Saudara. Dan puji Tuhan, hari ini kami mengalami banyak mukjizat hebat lewat apa yang kami kerjakan bersama dengan istri dan tim volunteers yang ada. Dan percaya juga bahwa di tempat ini pun Bu Gembala juga sudah mempersiapkan banyak hal yang hebat untuk kemajuan gereja ini dan tentunya untuk mendukung pertumbuhan iman setiap kita semuanya, amin. Dan sekali lagi saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Saudara, tapi saya mau adakan kesepakatan dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena kebanyakan juga youth, banyak anak muda di tempat ini. Saya rindu memberikan atau membangun atau membuat satu kesepakatan bahwa kalau saya bertanya atau pendetanya bertanya, jemaat menjawab, amin. Kalau saya bertanya, jemaat jawab. Dan saya nggak mau setiap kita diam saja merespon firman Tuhan. Setiap kita harus dengan gairah yang luar biasa mengaminkan. Kalau Bapak Saudara sepakat dengan apa yang saya katakan, setiap kita bisa mengaminkan, setiap kita bisa bersorak-sorai, setiap kita bisa mengklaim, menangkap pesan yang luar biasa. Jadi kayak saya yakin bahwa ada pesan personal yang Tuhan mau taruhkan buat setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Bapak Saudara, malam ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang penghakiman versus penghukuman. Penghakiman versus pengampunan, Saudara. Penghakiman versus pengampunan, kalau kita mau mengkomparasikan atau membandingkan, tentunya ini sebuah hal yang totally different ya, sesuatu hal yang sangat berbeda. Penghakiman itu berfokus kepada kesalahan orang lain. Bagaimana kita melihat orang lain selalu salah dan pada akhirnya kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keadaan dan gak jarang menyalahkan diri sendiri. Tapi bicara soal pengampunan, kita bicara tentang karakter Tuhan. Kita bicara tentang bagaimana Tuhan yang hebat sudah mengampuni setiap kita, amin. Tuhan yang hebat sudah memberikan pengampunannya bagi setiap kita. Dan biasanya penghakiman itu muncul ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terkadang penghakiman itu muncul ketika kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga kita seolah layak untuk memberikan penghakiman buat orang lain. Seolah layak seorang lain menerima penghakiman dari kita, saudara. Tapi berbeda dengan pengampunan. Pengampunan muncul ketika kita tahu bahwa diri kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sudah mengalami, sudah sadar akan pengampunan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, akan menjadi orang-orang yang mudah juga mengampuni orang lain. Tapi masalahnya kecenderungan orang yang masih terluka, saudara, dengar baik, kecenderungan orang yang masih terluka, dia akan mudah juga melukai orang lain. So, pastikan setiap kita hari-hari ini adalah orang-orang yang pulih. Setiap kita hari-hari adalah orang-orang yang sudah sembuh dari luka, saudara. Supaya pada akhirnya lewat kehidupan kita nggak mudah juga melukai orang lain. Karena coba amati Bapak Ibu. Orang-orang yang suka ngomong tidak benar, ngomong yang kasar, ngomong yang keliru, yang menjelekkan orang lain. Biasanya orang tersebut masih menyimpan luka dalam hatinya, Bapak Saudara. Tapi saya percaya di tempat ini semuanya baik-baik saja, amin. Di tempat ini semuanya sudah pulih, di tempat ini semuanya sudah bebas dari luka. Dan bahkan lebih lagi kita mau mengarah kepada karakter Kristus yang sempurna itu, saudara. So, ini realitanya Bapak Ibu. Kita mudah melukai orang lain karena sebenarnya setiap kita masih juga terluka. Padahal saya yakin bahwa gak ada orang yang suka dilukai. Gak ada orang yang suka dituduh. Gak ada orang yang suka, ya ini realita saudara ya, yang suka diberitahu kesalahannya terkadang. Gak ada orang yang suka untuk tidak dihormati. Semua orang pasti suka dihormati, semua orang pasti suka dipuji, betul? Semua orang pasti suka untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang baik. Tapi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. So buat setiap kita yang mungkin hari ini rindu orang lain menghormati kita, orang lain menghargai kita, minimal dari diri kita mulai belajar untuk menghormati orang lain terlebih dahulu. Mulai dari kita belajar untuk memuji orang lain terlebih dahulu. Ya, terkadang melihat kesalahan orang tuh gampang ya saudara, tapi melihat kebaikan orang susah. Tapi mulai dari sekarang kita belajar minimal ketika ketemu, bukan cuma bicara basa-basi saudara ya, tapi ini muncul dari ketulusan hati kita. Waktu kita lihat baju orang yang mereka pakai, kita bisa puji mereka, baju kamu bagus banget, beli di mana, let's say seperti itu saudara. Kalau kita lihat kelemahan orang sangat gampang. Tapi kita belajar waktu kita rindu untuk orang lain menghormati kita rindu untuk orang lain bisa menghargai kita, minimal dari kita juga memulai hal yang sama kepada orang tersebut. Karena itu hukum yang Tuhan berikan buat setiap kita saudara. Lewat Matius 7 ayat yang ke-12. Dan bahkan banyak orang juga yang rindu bahwa dia itu gak punya masalah dengan banyak orang. Semuanya kita yang suka dibenci sama orang. Ada yang suka dibenci sama orang? Saya yakin setiap kita gak ada yang suka dibenci, amin. Amin. Setiap kita pasti sukanya ya hidup baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada konflik bahkan kalau bisa. Tapi masalahnya terkadang kita nggak bisa lepas dari yang namanya konflik. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya orang itu nggak suka sama kita, saudara. Bahkan saya mengalami juga sebagai seorang pemimpin, keputusan yang baik pun yang pemimpin buat belum tentu semua orang suka. Even Yesus loh. Yesus itu pribadi yang sempurna ya Bapak Saudara ya. Dia pribadi yang sempurna, tapi tetap ada yang gak suka sama dia. Tetap aja dia gak sempurna di mata siapa? Di mata orang-orang yang gak suka sama Yesus. Selevel Yesus saja bisa dibenci sama orang saudara. Tapi Yesus ngajarin kita suatu hal yang luar biasa. Lukas 6 ayat 27 dikatakan bahwa, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah siapa? Musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini bukan hal yang gampang saudara, tapi Yesus teladankan ini bagi setiap kita. Yesus ajarin ini supaya kita bisa mengasihi musuh kita dan mengasihi itu sebuah keputusan. Jatuh cinta juga sebuah keputusan, halo anak muda. Jatuh cinta itu keputusan loh. Waktu kamu memutuskan buat jatuh cinta sama seseorang, itu adalah keputusanmu. Bukan based on feeling. Feeling itu, perasaan itu adalah hasil ya dari keputusan kita sebenarnya. Waktu kita memutuskan untuk menjatuhkan hati kita kepada seseorang. So hati-hati waktu kita memutuskan untuk menjatuhkan hati kita kepada seseorang. Hati-hati supaya apa? Jangan sampai kita salah menjatuhkan hati kepada orang yang tidak tepat saudara. Teman-teman semuanya. Kita bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan biar aku bisa menemukan pasangan hidup yang tepat bagiku. Biar aku bisa berpacaran dengan orang yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada momen yang pas, aku akan menjatuhkan hatiku kepada dia. Karena sekali lagi jatuh cinta, mengasihi, bahkan membenci, itu adalah sebuah keputusan. Tapi pastikan setiap kita punya keputusan yang benar, yaitu apa? Untuk mengasihi, bahkan orang yang membenci setiap kita, saudara. Karena apa? Karena setiap kita tidak lagi hidup di dalam penghakiman sebenarnya. Di dalam Kristus ya, kita nggak hidup lagi dalam penghakiman, tapi kita hidup dalam pengampunan. Yang percaya katakan amin. Yes, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua hidup di dalam pengampunan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi setiap kita. Saya rindu mengajak untuk kita masuk ke satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Nanti ada beberapa ayat yang mungkin saya skip Saudara. Lukas 7 ayat 36 sampai 40, kita mulai dari ayat yang ke-36 terlebih dahulu, dikatakan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Dan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ini perbandingannya sangat jauh saudara ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, upah satu hari kerja di firman Tuhan dikatakan bahwa 1 dinar. Artinya 500 dinar itu upah 500 hari kerja, hampir 2 tahun saudara. Dibandingkan dengan orang yang punya utang 50 dinar saja. Perbandingan sangat besar.
Lalu karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Ini poin yang luar biasa banget saudara. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tapi dengar baik, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Orang yang gak sadar akan pengampunan dari Tuhan, dia pasti akan sulit mengampuni orang lain saudara. Tapi ketika orang itu sadar bahwa dosanya banyak, dosanya besar, tapi Tuhan ampuni, maka dia akan banyak mengasihi orang lain juga saudara. Lalu ia berkata ayat 48 kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga dapat mengampuni dosa-dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Amin. Singkat cerita saudara, kalau kita lihat konteks ceritanya bahwa pada hari itu Simon orang Farisi bikin gathering atau bikin, kalau bahasa kita sehari mungkin bikin komsel atau FA misalnya ya, dinner party lah di rumahnya saudara. Dan orang Farisi itu terkenal sebagai pribadi yang sangat teliti. Mereka sangat detail Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka tahu setiap hukum-hukum Tuhan. Makanya mereka adalah pribadi-pribadi orang yang sangat detail dan berusaha menjalankan semua tuntutan hukum Taurat Bapak Ibu. Secara sempurna dan bahkan mereka bangga. Mereka itu punya prestis, punya kebanggaan akan kemampuan dan reputasinya sebagai orang yang tidak berdosa Saudara. Ini orang-orang Farisi dan Simon yang ngundang Yesus itu adalah orang Farisi. Lalu tiba-tiba ada seorang dengan reputasi pendosa berani datang ke rumah si orang suci tadi. Yaitu rumahnya Simon. Meskipun dia tahu resiko apa yang dia akan hadapi. Yaitu tentunya dia akan menerima penghakiman. Dia pasti akan dipermalukan saudara. Dan tata krama atau aturan yang lazim pada zaman itu seharusnya Simon sebagai tuan rumah itu tuh menawarkan air kepada Yesus. Untuk membasuh kakinya. Dan kadang gak cuman pemilik rumah tapi ada orang yang ditugaskan juga. Yaitu mungkin pelayan-pelayan di rumahnya. Yang ditugaskan untuk membasuh kaki tamu-tamunya. Simon juga seharusnya dia menyambut tamunya dengan ciuman juga. Dan juga mengurapi kepala tamunya dengan minyak Bapak Saudara. Tapi Simon tidak melakukan semua hal itu kepada Yesus. Meskipun betul dia yang mengundang Yesus datang ke rumahnya Bapak Saudara. Tapi Simon gak melakukan tradisi tersebut ketika Yesus menjadi tamunya. Karena apa? Karena sejatinya sebenarnya Yesus bukanlah prioritas untuk Simon pada saat itu. Yesus bukanlah yang utama untuk Simon pada saat itu sehingga Simon tidak memperhatikan Yesus, Simon tidak mengindahkan Yesus pada saat itu, tapi ada rencana Tuhan yang hebat. Sekalipun mungkin Simon tidak memandang Yesus, memandang kepada Yesus, tapi ada suatu hal yang hebat yang pada akhirnya si perempuan berdosa itu nantinya akan lakukan saudara. Dan saya mau katakan sebelumnya bahwa be careful terhadap yang namanya familiarity. Hati-hati sama yang namanya familiarity. Familiarity itu bicara soal kebiasaan, saudara. Sesuatu hal yang familiar, yang kita kenal, yang kita anggap rutin kita lakukan, yang kita anggap biasa kita lakukan. Contohnya misalnya ibadah. Ibadah tuh bisa juga jadi rutinitas, saudara. Atau bahkan mungkin rutinitas pelayanan atau rutinitas gathering dengan orang-orang Kristen. Karena terkadang, karena kita sudah terpaku kepada yang namanya rutinitas, di dalamnya kita tidak menyambut Yesus, saudara. Di dalamnya kita tidak mengundang Yesus hadir dan bahkan mungkin kita nggak mengindahkan adanya Yesus atau tidak di sana. Karena kita sudah terlalu familiar, kita sudah terlalu biasa dengan acara-acara tersebut. Dan ini yang Simon lakukan pada saat itu. Tapi beda sama wanita yang datang pada saat itu saudara. Wanita itu datang ke rumah Simon hanya dan hanya untuk Yesus. Perempuan itu cuma datang ke rumah Simon tujuannya satu. Dia mau ketemu sama Yesus. Bahkan setiap gerakannya, gesturnya itu terukur saudara dan bermakna.
Ada sesuatu yang dia lakukan, semuanya itu mengandung makna yang sangat dalam. Dia nggak punya air, nggak kayak Simon sebagai tuan rumah. Tapi dia punya air mata. Dia nggak punya handuk untuk membersihkan kaki Yesus pada saat itu. Tapi dia punya rambut untuk membersihkan kaki Yesus. Padahal rambut itu tuh harga dirinya wanita, saudara. Mahkotanya wanita tuh ada di kepalanya. Sampai-sampai si perempuan itu rela meletakkan keberhargaannya di kaki Yesus. Karena apa? Karena cintanya dia kepada Yesus, saudara. Ia menggunakan keduanya untuk membasuh kaki Yesus yang kotor dan belum dibasuh. Bahkan dikatakan di ayat 38, dia lakukan itu sambil menangis katanya. Dia pakai air matanya untuk menyeka, pakai rambutnya untuk membersihkan, saudara. Dan pertanyaannya, apakah ini adalah perbuatan dari orang yang hanya menganggap Yesus sebagai nabi dan guru? Saya yakin tidak, saudara. Kalau si perempuan itu hanya menganggap Yesus sebagai nabi dan guru, dia nggak akan all out sebegitunya, saudara. Dia nggak akan sepenuhnya melakukan hal itu. Tapi apa yang membedakan wanita ini dengan Simon? Apa yang membedakan wanita ini dengan Simon? Apakah pelatihan? Apakah kemudian pendidikan atau uang yang Simon punya? Tentunya kalau bicara soal uang, bicara soal pendidikan, Simon lebih cerdas dibandingkan perempuan itu, saudara. Tapi ada penemuan yang wanita ini punya dan tidak dimiliki oleh Simon, saudara. Ada satu hal yang wanita ini temukan kepada pribadi Yesus, tetapi Simon gak temukan di dalam diri Yesus. Yaitu adalah God's love atau kasih Tuhan. Perempuan itu menemukan adanya kasih Tuhan di dalam pribadinya Yesus. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu kepada siapa dia datang. Kepada siapa dia pada akhirnya memberikan yang terbaik yang dia punya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dalam pribadi Yesus ada kasih, ada cinta. Tapi sebaliknya dalam pribadinya Simon, dia nggak punya hal itu. Dia nggak menganggap Yesus sebagai pribadi yang memiliki kasih dan bisa memberikan pengampunan kepada Simon pada saat itu. Ada POV yang berbeda yang Simon miliki dan perempuan itu miliki, saudara. Wanita itu datang karena rasa haus dan rasa lapar kepada Kristus. Haus dan lapar karena rasa bersalah dan penyesalan. Dan ia tahu kemana dia harus datang membawa seluruh kesalahan dan dosanya. Yaitu datang sama Yesus. Dan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yang bisa pada akhirnya mengampuninya dari segala dosa-dosanya, saudara. Tapi Simon gak mengenal Yesus sebagai Tuhan pada saat itu. Dia gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya dengan kekuatannya, dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki. Dia berusaha untuk menemukan keselamatan itu bagi Simon. Tapi bagi wanita pendosa itu, dia tahu kemana dia harus datang. Yaitu kepada Yesus yang adalah sumber pengampunan. Yang adalah sumber pendamaian dalam hati si perempuan itu, saudara. Do you see this woman? Apakah setiap kita melihat perempuan ini, saudara? Karena bagaimana cara Yesus melihat seseorang itu berbeda dengan bagaimana manusia kebanyakan melihat diri kita. Bahkan melihat perempuan itu, saudara. Orang lain pada umumnya melihat perempuan itu sebagai seorang pendosa. Sebagai seorang yang punya aib dalam keluarga. Sebagai seorang yang adalah sampah masyarakat. Bahkan dia adalah orang yang hina. Dan seberapa banyak kita juga demikian, mungkin kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Diri kita mungkin aib keluarga. Diri kita mungkin orang-orang yang hina. Kita mungkin merasa bahwa kita orang yang gagal dan seterusnya. Tapi cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandangnya manusia. Apa yang Tuhan pandang dari si perempuan itu, saudara? Tuhan memandang cinta dari perempuan tersebut yang mau memberikan apa yang dia punya. Tuhan juga memandang sebuah penghormatan yang perempuan itu rela berikan buat Yesus. Penghormatan dalam hal apa? Dia rela rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Sekali lagi, rambut itu bicara soal mahkota, keberhargaan wanita, saudara. Dan gak sembarangan. Tapi hari itu dia menghormati Tuhan dengan dia menyeka lewat air mata dan rambutnya, saudara. Tuhan melihat perempuan itu sebagai pribadi yang berserah. Beda ya, kalau manusia menganggap perempuan itu sebagai orang yang berdosa, penuh aib dan sebagainya. Tapi Tuhan lihat si perempuan itu adalah pribadi yang mau berserah sama Tuhan, mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Bahkan mau merelakan apa yang dia punya sama Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa orang bisa terus memiliki prasangka buruk, saudara. Bagi setiap kita, karena masa lalu kita yang kelam mungkin. Karena kita punya background yang tidak baik, yang gak benar mungkin menurut mereka, saudara. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya, secara real time, saudara, saat kita datang sama Tuhan. Sebanyak kita yang saat ini sering dihakimi, sering dibandingkan. Mungkin ada orang tua yang membandingkan anaknya
Yang kedua dengan anak yang pertama, dan mereka berkata bahwa kamu tuh harusnya kayak kokomu, kayak cicimu dong, kayak ini dong, dan seterusnya. Atau bahkan mungkin semuanya kita yang suka membandingkan apa yang kita nggak punya dengan apa yang orang lain punya. Dan saya mau katakan, waktu kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita nggak punya dan apa yang orang lain punya, kita nggak akan jadi orang-orang yang maju, saudara. Kita pasti akan jadi orang yang stuck karena kita akan fokus sama kelemahan diri kita, bahkan orang tua. Saya mau katakan bahwa waktu kita membandingkan anak-anak kita dengan orang lain, biasanya orang itu akan sulit untuk maju. Dia nggak akan bisa melihat keberhargaan di dalam dirinya. Tapi waktu kita terus ingatkan potensi-potensi unggul yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan orang tersebut, maka orang itu akan menjadi orang yang bertumbuh. Karena gini Bapak Ibu, saya lewat sedikit dari firman yang saya mau katakan. Saya ingat tentang kisah talenta. Kisah talenta, ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 5 talenta. Bahkan Tuhan katakan bahwa mereka diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Dan singkat cerita yang 1 ternyata dia menguburkan talentanya, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Artinya setiap orang sebenarnya punya sesuatu yang bisa diekspor dalam dirinya, saudara. Gak ada anak yang gagal, gak ada anak yang kurang, saudara. Semuanya pasti ada talentanya menurut kesanggupannya. So jangan sampai kita sebagai orang tua atau bahkan kita sebagai diri kita sendiri, saudara, teman-teman semuanya, membandingkan apa yang Tuhan kasih kepada kita dengan apa yang Tuhan kasih sama orang lain. Mungkin secara nilai beda jauh, tapi pastikan dan pastinya setiap kita itu ada sesuatu yang berharga yang kita punya. Dan tahukah saudara, menurut tradisi Yunani, nilai 1 talenta itu sama dengan 90 ribu gram emas. Nilai 1 talenta itu kalau dikonversikan ke value yang lain, itu nilainya sama dengan 90 ribu gram emas. Let's say harga 1 emas itu 1 juta, Bapak Ibu, saya kurang paham harga 1 emas berapa, mungkin Ibu-ibu lebih paham. Tapi let's say 1 gram emas 1 juta, berarti kalau 90 ribu gram emas berarti 90 miliar. Secara value, saudara ya. Nilai 1 talenta yang kita punya itu sebanding dengan 90 miliar rupiah. Oke, mungkin secara materi yang kita punya, kita nggak punya uang sebanyak itu, saudara. Tapi saya katakan bahwa lewat talenta yang Tuhan kasih buat kita, setiap kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang dipandang mulia sama Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang hebat di matanya Tuhan, saudara. So jangan sampai kita pada akhirnya membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Karena tentunya Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan setiap kita. Yang yakin punya talenta katakan yes. Gak ada satu orang pun yang tidak punya talenta dalam hidupnya. Semua orang punya potensi, semua orang punya value dalam hidupnya. Dan value itu bukan value yang murahan, saudara. Walaupun mungkin kita belum lihat nih hari ini apa sih yang kita punya. Tapi saya percaya Tuhan akan memampukan kita melihat apa yang mungkin tidak bisa kita lihat dalam diri kita, saudara. Dan Tuhan bisa mengerjakan hal yang hebat juga lewat apa yang kita miliki. Simon hari itu merasa bahwa dirinya itu gak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Simon hari itu merasa bahwa dirinya gak perlu pengampunan dari Tuhan karena ia merasa bahwa dosanya itu masih sedikit. Bahkan dia merasa bahwa dia itu bisa mengurus semua hal dalam kehidupannya sendiri tanpa perlu Yesus, saudara. Dan terkadang ini juga yang suka kita lakukan gitu loh. Kita lebih cenderung merasa bahwa kita mampu melakukan segala hal sendiri tanpa Tuhan, sehingga pada akhirnya kita banyak salah langkah. Tapi saya mau katakan setiap kita dipastikan tidak ada yang bisa sanggup bertahan tanpa adanya Tuhan, saudara. Termasuk dalam hal pengampunan. Gak ada satupun orang yang bisa mengampuni dirinya sendiri. Dengan perbuatannya sendiri, saudara. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi, Bapak Ibu. Mereka sembunyi dan bahkan ketika mereka sembunyi ternyata Tuhan datang dengan inisiatifnya mencari mereka yang berdosa. Ini sebuah langkah inisiatif dari Tuhan. Ketika Tuhan lihat orang yang berdosa, dia datangi orang tersebut, saudara. Tuhan yang cari manusia, pada saat itu bukan manusia yang cari Tuhan. Dan ini konsep yang mungkin berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain merasa benar dengan mereka mencari Tuhan. Tapi saya mau katakan gak akan pernah bisa manusia mencari Tuhan. Yang ada Tuhan yang cari manusia yang berdosa dulu. Karena ketidaklayakan kita untuk menemukan Tuhan, saudara, membawa kita kepada hal yang tidak mungkin kita bisa sampai ke sana. Tapi karena kebaikan Tuhan, dia yang rela mencari kita yang berdosa. Amin. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan lihat Adam dan Hawa pakai cawat dari daun ara, kemudian dia memberikan cawat yang baru yang daripada kulit binatang. Dan saya mau katakan ini adalah sebuah pra-evangelism di mana
kabar tentang Yesus yang akan datang sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Allah Bapa pada saat manusia jatuh dalam dosa. Nggak mungkin tiba-tiba ada kulit binatang tanpa adanya proses penyembelihan. Dan tidak mungkin tiba-tiba kulit binatang itu ada tanpa darah yang tercurah, saudara. Dan darah yang tercurah itulah yang melambangkan Yesus yang akan datang. Dan pada saat itu Tuhan melakukan inisiasi penyelamatan mula-mula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. So semua orang butuh pengampunan dari Tuhan. Gak ada satupun orang yang bisa dengan perbuatan baiknya menutupi dosa-dosanya, menutupi rasa malunya, menutupi ketakutannya, menutupi kehidupan yang borok, Bapak Saudara. Tidak ada manusia yang dengan perbuatannya sendiri bisa mengampuni dirinya sendiri. Yang bisa mengampuni kita adalah Tuhan yang menciptakan setiap kita. Amin, Saudara. So hari ini setiap kita perlu Tuhan, setiap kita perlu pengampunan dari Tuhan, setiap kita perlu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Karena memang kita sebenarnya layak dihakimi dan dihukum, Bapak Saudara. Kita layak menerima penghakiman, kita layak menerima maut sebenarnya, Bapak Saudara. Tapi Tuhan Yesus mengambil tempat penghukuman itu untuk menggantikan setiap kita. Dan pengampunan yang Tuhan berikan buat kita itu gak murah dan gak gratis sebenarnya. Karena apa? Karena kita terima cuma-cuma, kita terima memang gratis. Tapi ada pribadi yang berkorban di atas kayu salib yang namanya Yesus. Yang membayar lunas setiap dosa kita sehingga hari ini Bapak Ibu dan saya layak menerima pengampunan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang ke-48 Saudara. Lukas 7:48 dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah engkau dengan damai. Kata diampuni atau kata forgive ini saudara, diambil dari terjemahan yang lain, dari bahasa yang lain, yaitu apeontai yang artinya to let go of a debt by not demanding it. Artinya melepaskan utang tanpa menuntutnya lagi. Itu arti forgive. Arti mengampuni, dan itu yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, saudara. Dia melepaskan hutang kita, hutang dosa kita, saudara. Dan Tuhan gak ingat-ingat itu lagi. So kalau mungkin hari ini Bapak Saudara sedang ada di dalam penghukuman secara hati dan pikiran tentang diri kita masing-masing. Mungkin kita merasa tertuduh dalam kehidupan kita, terintimidasi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan setiap pelanggaran kita. Dia sudah menyelesaikan masa lalu kita, saudara. Dia sudah mengampuni segala apa yang kita dulu perbuat. Dan hari ini dia melihat kita sebagai ciptaan yang baru, yang hidup di dalam pengampunan, saudara. Tuhan tidak sedang menghakimi kita. Tuhan gak menuntut hutang dosa itu lagi. Karena Tuhan sudah membuktikan cintanya sama kita. Supaya pada akhirnya setiap kita sadar bahwa kita perlu Dia. Kita perlu kasih karunia-Nya untuk ada terus bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu, ketika kita semua sadar bahwa Tuhan mengampuni setiap kita. Kita sadar bahwa Dia sudah memberikan pengampunan buat kita. Ada kehidupan orang yang mengalami pengampunan. Dan saya tutup khotbah saya dengan 3 poin ini, saudara. Bagaimana kehidupan orang yang mengalami pengampunan? Yang pertama, orang yang mengalami pengampunan, dia akan mudah memberikan pengampunan. Coba katakan dengan saya mudah memberikan pengampunan. Setiap kita yang mengalami pengampunan dari Tuhan pasti selayaknya, sewajarnya mudah juga memberikan pengampunan buat orang lain. Sebesar apapun kesalahan mereka, saudara. Dan saya tahu ini bukan hal yang gampang. Karena mungkin banyak orang-orang yang sulit mengampuni karena lukanya sudah terlalu dalam, saudara. Kalau lukanya masih bentuk goresan dikit mungkin mudah untuk melupakan. Karena mau gak mau kita hidup dalam memori juga. Kita bisa mengingat-ingat apa yang terjadi di masa yang lalu, saudara. Walaupun mungkin tidak setajam ketika pada saat itu kita merasakan rasa sakit tersebut. Tapi saya mau katakan bahwa luka sedalam apapun Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa pulihkan ketika kita sadar bahwa kita sudah diampuni, saudara. Waktu kita sadar bahwa setiap kita sudah dibenarkan bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenarannya Tuhan. So buat setiap kita yang sadar akan pengampunan yang Tuhan berikan buat kita pasti bisa memberikan pengampunan buat orang lain. Karena waktu kita bisa memberikan pengampunan buat orang lain, artinya kita sedang tidak mengeraskan hati kita. Kita pun bisa melepaskan hak kita. Maksudnya gimana melepaskan hak? Iya, kita mungkin punya hak untuk membenci orang itu, untuk mencelakakan orang itu karena orang itu sudah jahat sama kita. Tapi kita rela lepasin itu semua, kita rela berikan sama Tuhan. Segala hak-hak yang harusnya kita genggam erat. Dengan cara apa? Kita memberikan pengampunan buat orang lain, saudara. Dan saya percaya waktu orang itu memberikan pengampunan buat orang lain, maka tidak ada lagi kebencian di dalam
dirinya. Tidak ada tuduhan juga dalam dirinya. Karena ini ada satu tokoh namanya Nelson Mandela, dia pernah bilang seperti ini saudara. Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhnya terbunuh. Waktu kita memutuskan buat membenci orang lain, waktu kita memutuskan buat marah sama orang lain dan kita tidak memberikan pengampunan buat mereka, kita tuh lagi berharap, kita lagi minum racun nih, kita berharap orang lain mati lewat racun yang kita minum. Bisa nggak saudara? Nggak bisa. Yang ada kita yang menderita saudara. Orang lain yang kita benci mungkin mereka hidup nyaman, bisa tidur nyenyak saudara. Tapi kita mungkin di rumah kepikiran terus sama kesalahan orang lain. Kita mungkin di rumah susah untuk lupakan apa yang dia sudah berbuat sama kita. Tapi saya mau katakan hari ini sadari akan kasih karunia Tuhan. Sadari akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita mampu memberikan pengampunan buat orang sekalipun lukanya dalam. Lukanya sakit saudara. Tapi percaya setiap kita dimampukan sama Tuhan. Kalau kita nggak mampu untuk mengampuni orang lain, kita bisa minta sama Tuhan sebagai sumber kasih itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah kasih. He is love, bukan he has love. Kalau dia cuma punya kasih, artinya waktu kasih itu dipakai, waktu kasih itu diberikan, di spread out, disebarkan, maka kasih itu bisa habis saudara. Kalau dia memiliki kasih, tapi sejatinya esensinya Tuhan adalah kasih itu sendiri. So waktu kita saat ini sulit mengampuni orang lain, kita harus sulit memberikan kasih buat orang lain, kita bisa minta sama Tuhan sebagai sang sumber kasih itu untuk memberikan kasihnya kepada kita dan kita dimampukan bisa mengasihi orang lain. Dimampukan memberikan pengampunan bagi orang lain dan enak saudara. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, hidup kita akan berkemenangan waktu kita bisa memberikan pengampunan buat orang lain. Itu yang pertama. Kehidupan orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, dia pasti akan mudah memberikan pengampunan buat orang lain. Yang kedua, waktu orang itu menerima pengampunan dari Tuhan, maka orang itu pun bisa memberi rasa aman kepada orang lain. Memberi rasa secure kepada orang lain. Waktu orang datang sama kita, mereka nggak merasa terhakimi, nggak merasa ketakutan. Ada loh orang yang mau datang sama seseorang, dia merasa takut, udah kayak terintimidasi duluan. Waktu dia mau datang sama orang itu, udah rasanya kayak kita mau ditembak mati gitu loh, saudara, ketika kita datang sama seseorang. Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan menjadi orang yang memberikan safe space atau tempat yang aman buat orang datang sama kita, saudara. Karena orang yang mengalami pengampunan, dia tahu bahwa hidupnya berharga dan dia juga mampu dan mau melihat orang lain juga berharga, saudara. Makanya dia akan membuka hatinya, membuka tangannya untuk siapapun datang sama dia tanpa perlu orang lain merasa sedang dihakimi. Maukah setiap kita saat ini saudara di tempat ini bekerja sama dengan gereja ini menjadi safe space banyak orang yang memerlukan Tuhan. Karena kalau nggak dimulai dari kita yang sudah mengenal kasih karunia, yang sudah mengenal kebaikan Tuhan saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan mereka akan sulit mengenal Tuhan. So mulai dari kita sebagai pribadi-pribadi yang bertumbuh di tempat ini yang fokus kepada Kristus. Kita tahu bahwa kita nggak boleh hidup dalam penghakiman kepada orang lain. Kita harus menjadi pribadi yang secure untuk orang anytime datang sama kita saudara. Tanpa rasa takut, tanpa perlu mereka merasa sedang dihakimi waktu datang sama kita. Dan saya yakin bahwa semakin banyak orang-orang yang datang sama kita dan percaya sama kita. Mereka cerita banyak hal sama kita. Kita bisa memberikan value-value kebenaran buat mereka. Dan hidup mereka akan diubahkan. Soalnya kita suka lihat orang lain berubah hidupnya Bapak Ibu. Adakah di sini yang mungkin rindu suaminya atau istrinya berubah? Atau anaknya berubah? Kalau Bapak Ibu Saudara rindu hal tersebut terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara, minimal dari Bapak Ibu Saudara menjadikan diri Anda sebagai safe place. Tempat yang aman. Karena apa? Dasarnya adalah kita sadar akan pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena rata-rata orang itu berubah karena dia diterima Bapak Ibu. Orang berubah karena dia mengalami penerimaan yang luar biasa. Kalau mereka sudah diterima, baru kita ajarin suatu hal yang baik. Karena Yesus pun datang ke dunia ini, dia katakan bahwa dia datang sebagai kasih karunia dan juga kebenaran. Ada grace, ada kasih karunia, tapi juga ada truth. Kasih karunia itu sebagai jembatan orang merasa dirinya diterima, saudara. Tapi kebenaran itu sebagai penuntun bahwa dalam kehidupannya dia harus tahu bahwa Yesus pun selain dia adalah pribadi yang penuh kasih karunia, dia juga pribadi yang hidup dalam kebenaran dan dia mau setiap kita hidup dalam kebenaran itu saudara.
So pastikan kita bisa menjadi tempat yang aman buat orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam pengampunan, hidupnya pasti merdeka dan berkualitas. Amin. Orang yang memberikan pengampunan dan hidup dalam pengampunan, hidupnya tuh pasti merdeka. Gak ada tuduhan lagi saudara. Dia pasti akan sukacita sepanjang hari, dia pasti akan berhenti overthinkingnya saudara. Dia pasti akan menjadi orang yang pada akhirnya punya kualitas hidup yang baik. Yang tadinya gara-gara mikirin kelemahan orang, kesalahan orang, dia tidur jam 2, jam 3 pagi. Tapi karena dia mengampuni orang lain, dia tidur jam 11 atau jam 10. Lebih sehat gak kira-kira saudara? Lebih sehat. Orang yang tadinya mungkin stres gara-gara orang lain dan kadang saudara ya kalau orang stres tuh pasti dia akan larinya tuh ke makan, betul? Makanan apapun dia makan saudara, junk food dan sebagainya mereka makan dan akhirnya berat badannya mulai tidak terkontrol, kesehatannya menurun karena stres mikirin orang lain. Tapi waktu kita memberikan pengampunan bagi orang lain dan kita hidup dalam pengampunan, kita tahu bahwa oh yang ini gak perlulah ada stres-stres seperti ini. Dan pada akhirnya hidup kita bisa menjadi sehat. Kita akan menjadi orang-orang yang punya kualitas dalam kehidupan saudara. Bahkan bicara soal kualitas, pada akhirnya kualitas itu akan membawa kita kepada promosi-promosi yang besar dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita rindu untuk hidupnya berhasil, amin. Setiap kita teman-teman yang saat ini sedang kuliah mau untuk on time selesai kuliahnya, amin. Dan dapat tempat kerja yang baik, milikilah kehidupan yang berkualitas dengan apa? Dengan sadar bahwa diri kita diampuni sama Tuhan. Karena saya juga pernah kuliah dulu, buat teman-teman semuanya. Tapi puji Tuhan saya tidak menyimpan rasa dendam apapun, tapi saya tahu bahwa ada orang-orang di sekitar saya yang menyimpan rasa dendam ketika dia kuliah, akhirnya nggak maksimal kuliahnya. Karena yang dia pikirin orang lain, dan kesalahan orang lain. Mending kalau dia pikirin kebaikan orang lain, dia memikirkan kesalahan orang lain sampai akhirnya hidupnya tidak berkualitas. Tapi saya percaya, waktu kita hidup dalam pengampunan, maka ada banyak jalan-jalan yang terbuka. Kita bisa mudah melihat kesempatan Bapak Saudara. Seolah tuh mata kita nggak lagi tertutup dengan selubung. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita melihat Kristus dalam kehidupan kita melihat Kristus menuntun kehidupan kita dan pada akhirnya Kristus membawa kita kepada kehidupan yang berkualitas. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Seorang yang hidup dalam pengampunan, dia pasti akan mudah memberikan pengampunan buat orang lain. Dia juga pasti bisa memberikan rasa aman buat orang lain juga. Dan yang terakhir, hidupnya merdeka dan berkualitas. Yuk kita datang sama Tuhan.